Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan berbagi informasi terkait teori dan cara perhitungan PPh pasal 21 atas pegawai tetap. Dan ini sudah menggunakan tarif terupdate UU HPP ya. Nah, langsung saja, yang perlu dipahami adalah konsep penambah penghasilan bruto, kemudian pengurang penghasilan bruto, kemudian PTKP, dan juga tarif pajaknya. Nah, ini kita bahas ya satu-satu. Yang pertama, penambah penghasilan bruto. Apa saja yang menambah penghasilan bruto? Yaitu gaji pokok, kemudian segala tunjangan dan pembayaran teratur yang diterima, kemudian uang lembur, bonus, THR, dan juga premi jaminan kecelakaan kerja atau JKK yang dibayar pemberi kerja, premi jaminan kematian JK yang dibayar pemberi kerja, kemudian premi jaminan pemeliharaan kesehatan atau JPK yang dibayar pemberi kerja, kemudian premi BPJS yang dibayar pemberi kerja, kemudian jika ada premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, asuransi beasiswa yang dibayar pemberi kerja. Jadi di sini adalah yang perlu digarisbawahi dan diingat adalah segala sesuatu ataupun premi yang dibayar pemberi kerja itu merupakan komponen penghasilan bruto. Ya, selanjutnya adalah komponen pengurang penghasilan bruto. Yang pertama yaitu biaya jabatan, itu adalah 5% ya dari penghasilan bruto maksimal 6 juta per tahun, atau kalau kita perbulankan menjadi 500.000 per bulan. Yang selanjutnya yaitu iuran pensiun, iuran JHT, iuran THT yang dibayar sendiri oleh pegawai melalui pemberi kerja kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau kepada BPJS Ketenagakerjaan. Jadi yang perlu diingat lagi ya, untuk pengurang penghasilan bruto itu adalah iuran pensiun JHT atau THT yang dibayar sendiri oleh si pegawai. Itu boleh menjadi pengurang penghasilan bruto. Nah, selanjutnya adalah PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Nah, ini juga sebelum-sebelumnya juga sudah pernah diinfo ya di video saya, itu untuk diri sendiri WPOP itu 54 juta 1 tahun, kemudian tambahan WP yang sudah menikah 4,5 juta, kemudian tambahan jika istri yang penghasilannya digabung dengan suami yaitu 54 juta, dan juga tambahan tanggungan 4,5 juta per anggota keluarga, maksimal boleh 3 orang ya. Nah, untuk tanggungannya sendiri yang diperbolehkan anggota keluarga yaitu yang sedarah dan juga semenda. Sedarah itu ayah, ibu, kemudian anak kandung kita, dan kalau semenda bapak atau ibu mertua dan juga anak tiri. Nah, selanjutnya adalah tarif PPh pasal 17 ini yang sudah diubah ya, sesuai dengan harmonisasi peraturan perpajakan UU nomor 7 tahun 2021. Tarif lapisannya yaitu sudah mulai berubah ya tingkatannya, yang sebelumnya 0 sampai 50 ini sudah 0 menjadi 0 sampai dengan 60 juta. Nah, 0 sampai 60 juta lapisan pertama itu kena 5%, kemudian 60 sampai 250 juta 15%, 250 sampai dengan 500 menjadi 25%, 500 juta sampai dengan 5 miliar itu 30%, dan di atas 5 miliar menjadi 35%. Nah, selanjutnya langsung ke contoh soal. Nah, di sini ada soal Tuan A bekerja di PT Maju dengan gaji 10 juta, tunjangan 2 juta. Nah, ini sebulan ya. Kemudian PT Maju ini juga mengikuti program BPJS dengan premi JKK 0,5%, JK-nya 0,2%, dan PT Maju menanggung iuran JHT 3,7%, dan Tuan A bayar iuran JHT juga 2%. PT Maju juga membayar program pensiun untuk pegawainya sebesar 100.000 per bulan, dan Tuan A ini sudah menikah dan punya 2 orang anak.
anak. Dan berapa PPh sebulan yang harus dia bayar? Ini asumsinya dia bekerja full 1 tahun ya. Jadi masanya dari Januari sampai dengan Desember. Oke, kita menggunakan Microsoft Excel ya supaya lebih terlihat perhitungannya. Nah, ini dia untuk pertama yang perlu kita hitung adalah penghasilan brutonya. Di sini gaji 10 juta, tunjangan 2 juta, premi JKK yang tadi diinfokan 0,5% ya. 0,5% dari 10 juta. Kemudian premi jaminan kematiannya 0,2% dari gaji juga ya. Nah, jadi total penghasilan bruto sebulan adalah 12.070.000. Dan selanjutnya kita masukkan pengurang penghasilan bruto. Nah, di sini ada biaya jabatan ya, 5% dari penghasilan bruto maksimal 500.000 per bulan. Dan ini udah 12.070.000, maka ini menggunakan maksimal biaya jabatan yaitu 500.000 per bulan. Dan kemudian ada iuran pensiun yang dibayarkan ya, itu 100.000, dan di sini ada iuran JHT yang dibayar sendiri 2% dari gaji yaitu 200.000. Nah, sebelumnya sudah diinfokan ya, jika iuran JHT yang dibayar sendiri itu yang menjadi pengurang penghasilan bruto. Jadi yang 2% yang kita kenakan menjadi pengurang, bukan yang 3,7% yang dibayarkan perusahaan. Nah, kita hitung total pengurang penghasilan bruto menjadi 800.000. Nah, selanjutnya penghasilan neto sebulan. Penghasilan neto sebulan yaitu dari bruto sebulan dikurangi dengan pengurang brutonya menjadi 11.270.000. Sehingga penghasilan neto setahun menjadi 135.240.000. Dan selanjutnya kita hitung PTKP ya. Di sini diinfokan tadi dia sudah menikah dan mempunyai 2 orang anak. Jadi untuk PTKP menanggung diri sendiri 54 juta, kemudian tambahan menikah 4,5 juta, dan 2 orang anak 2 kali 4,5 juta, 9 juta. Maka total PTKP-nya adalah 67.500. Oke, setelah itu menjadi PKP setelah penghasilan neto dikurangi dengan PTKP itu menjadi PKP. Ini PKP-nya sudah kena lapisan sampai yang kedua ya, karena penghasilannya sudah di atas 60 juta. Cara hitungnya yaitu yang pertama 5%-nya dikali dengan 60 juta dan sisanya yaitu 7.740.000 dikalikan dengan 15%. Nah, ini menjadi 1.161.000. Nah, sehingga PPh terutang setahun yaitu menjadi 4.061.000 rupiah. Nah, dan jika disebulankan, berapa yang harus kita bayar sebulan adalah 346.750, yaitu dari setahun kita bagi 12 ya, 346.750. Nah, mudah bukan? Nah, jadi itu saja yang bisa disampaikan, dan jika kalian ingin membaca aturannya, ini ada di Per 16 ya, tahun 2016. Kalian bisa baca-baca jika ingin melihat referensi undang-undangnya. Nah, jika ada pertanyaan boleh komen di komentar ya. Oke, terima kasih. Itu saja yang bisa disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.